Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun Anda berada, marilah yang pertama senantiasa kita selalu memohon kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa di setiap kesempatan kita akan bisa mendapatkan satu kerahmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa dimanapun Anda berada, tentu saja di siang hari ini, setiap Rabu siang kita bersua di acara BIM, berbagi ilmu dan manfaat. Dan bahasan-bahasan senantiasa terus berganti dan beragam. Dan untuk kali ini Anda akan kami ajak untuk kita mengetahui bagaimana karya-karya dari seseorang, dan karya itu utamanya dari para pemuda. Alhamdulillah, untuk siang hari ini kita akan bertemu dengan seorang pemuda MTA, kontributor MTA TV, sekaligus adalah penulis buku. Dan tentu saja kita langsung saja sapa beliau, Mas Zain Mukhlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Zain. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya untuk siang hari ini? Alhamdulillah, Pak Rudi. Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Dan ini kesibukan setiap harinya apa, Mas Zain? Untuk kesibukan saya setiap harinya sampai sekarang itu masih biasa untuk menulis buku. Menulis buku? Seperti sekarang ini. Kemudian saya juga berwirausaha. Apa itu? Wirausaha saya di bidang produk atau minuman herbal begitu. Oh, minuman herbal. Ya, produk sendiri atau? Bukan produk sendiri. Bukan produk sendiri ya. Ya. Jadi mungkin bisa dikatakan reseller juga begitu. Ya, seperti itu. Distributor saya tepatnya. Oh, alhamdulillah. Dan Mas Zain ini ngomong-ngomong tentang apa yang ditekuninya, dan ternyata Mas Zain memiliki buku-buku yang berjudul Muslim Produktif Zaman Digital, kemudian Muslim Muda Pembelajar, kemudian Introvert Juga Bisa Sukses, dan versi e-booknya ada Aku Ada Karena Aku Berkarya. Ini sudah lama ya ditulis untuk kesemuanya. Sudah berapa tahun mendapatkan 4 buku ini? Kalau untuk buku yang pertama, untuk buku yang Muslim Produktif Zaman Digital itu tepatnya sudah sekitar tahun 2019 kemarin saya menulisnya, dan juga terbitnya juga pada tahun kemarin 2019. Kemudian yang tiga-tiganya itu juga setelah itu saya menulisnya, cuman baru bisa terbit ketiga-tiganya alhamdulillah tahun ini, ternyata terbitnya baru bisa tahun ini. Tahun ini 3 buku? Iya, 3 buku. Insya Allah, ya. Baik, tapi pemirsa dimanapun Anda berada, siang hari ini kita akan sejenak mengetahui keseharian dari Mas Zain Mukhlis ini seperti apa. Kita lihat tayangan berikut ini.
Baik pemirsa dimanapun Anda berada, itu tadi keseharian dari Mas Zain Mukhlis ya. Suasananya tenang sekali ya di rumah ya. Lingkungannya itu tepatnya di mana tinggalnya ini Mas Zain? Saya tepatnya itu di Kecamatan Bendosari, Kabupaten Sukoharjo. Tepatnya itu desa saya itu namanya Dukuh Cendana, kelurahannya Kelurahan Sugian. Oh Sugian, ya. Dan di sana memang lingkungan sekitar ini kok sepertinya tidak begitu banyak lalu lintas yang lewat di depan rumah Mas Zain. Sebenarnya banyak Pak, sebenarnya banyak, cuman karena mungkin tadi di video tadi karena rumah saya kebetulan agak masuk ke dalam gitu dari jalan raya, jadi jalan utama, jadi mungkin nggak begitu kelihatan mungkin seperti itu, jadi sangat mendukung. Ya, yang saya maksud bahwa di lingkungan sekitar Mas Zain ini di rumah itu memang jauh dari bising gitu. Ya, alhamdulillah jauh dari bising. Dan apa-apa yang dilakukan ini memang keseharian seperti itu ya? Ya, keseharian seperti tidak jauh ya? Tidak jauh seperti bukan seperti karena itu. Ini untuk keperluan VT langsung Mas mencoba mencitrakan diri sebagai seorang penulis kan? Enggak. Iya. Memang seperti itu. Banyak keseharian seperti itu juga. Iya. Ini bahasan di siang hari ini kan bagaimana kiat bisa menulis atau diterbitkan oleh penerbit mayor. Nah ini sebenarnya mungkin bisa disampaikan sendiri tentang penerbit mayor atau penerbit itu apa saja, silakan Mas. Ya. Jadi ada penerbitan buku, itu namanya penerbit mayor ya Pak. Yang pertama itu ada penerbit mayor, yang kedua ada penerbit indie, yang namanya itu penerbit indie. Nah penerbit mayor itu apa sendiri? Yakni penerbit mayor itu penerbitan buku yang harus dalam menerbitkan bukunya mereka perlu melakukan seleksi yang sangat ketat. Penerbit itu ya? Iya, penerbit itu melakukan seleksi yang ketat dari naskah para calon penulis-penulis itu. Dilakukan seleksi ketat, panjang, dan juga ada kemungkinan untuk tidak diterima. Seperti itu. Kemudian biasanya penerbit mayor itu nanti karya-karya yang mereka terbitkan, bukunya itu akan ada tersedia di toko-toko buku besar di seluruh Indonesia. Kemudian ciri yang selanjutnya itu dari penulis sendiri tidak perlu membayar biaya cetak. Jadi semuanya ditanggung ya oleh penerbitnya. Ya, seperti itu. Mungkin kurang lebih seperti itu untuk gambaran penerbit mayor. Dan macam-macam penerbit sendiri selain penerbit mayor ada penerbit indie. Kalau yang indie seperti apa? Kalau indie biasanya kebalikan, secara umum kebalikan dari mayor itu sendiri. Ya ini kalau indie itu kita bisa menerbitkan buku tanpa harus melalui seleksi yang dilakukan oleh penerbitnya itu. Seperti itu. Jadi asal kita tanggung mungkin untuk biaya cetakannya. Biaya cetaknya biasanya kita sendiri yang menanggung. Sendiri ya, kita sendiri. Meskipun saat ini juga ada modifikasi dari penerbit indie itu, istilahnya membangun semi mayor itu juga ada. Tapi rata-rata seperti itu, kita membayar biaya cetak, kemudian mereka akan menerbitkan karya kita tanpa perlu melakukan seleksi yang sangat ketat seperti mayor. Ya. Gitu. Jadi kita nggak bisa tanggung isinya seperti apa juga ya. Ya, kurang lebih seperti itu. Ya. Kalau Mas Zain, biasa dipanggil Zain atau Mukhlis? Saya keseharian dipanggil Mukhlis, tapi kalau untuk biasa teman-teman kepenulisan itu manggil saya Zain. Oh iya. Baik, Mas Mukhlis. Kalau Mas Mukhlis sendiri mengawali untuk diterbitkan di penerbit mayor itu sendiri, awalnya ini keinginan pribadi atau ada teman-teman yang sudah pernah masuk di penerbit mayor? Terutama karena keinginan pribadi saya ya. Keinginan pribadi saya, ya kalau dari pengaruh teman memang ada teman, kemudian teman-teman penulis yang lain seperti itu, teman-teman penulis yang sudah sukses karyanya di toko-toko buku, karena kan saya hobi gitu ya, main ke penerbit ke toko-toko buku. Toko-toko buku itu senang dan jadinya ada terpengaruh atau
mungkin ada jadi keinginan buat bisa seperti mereka yang menerbitkan bukunya dan ada di toko-toko buku seperti itu. Ya. Kemudian ini Mas, ketika Mas menulis pertama kali dan diterima di penerbit mayor itu atau kali yang pertama atau sebenarnya sudah berkali-kali dan itu akhirnya hanya terbitan pertama baru itu setelah beberapa buku yang diajukan? Alhamdulillah Pak, untuk buku yang pertama saya, buku solo pertama saya ini yang biru ini, ini yang Muslim Produktif Zaman Digital itu ya. Alhamdulillah itu pertama kali saya nulis buku solo dan saya masukkan mayor, alhamdulillah langsung diterima. Jadi sebelumnya saya belum pernah menulis buku solo dan saya masukkan ke penerbit manapun itu belum pernah. Alhamdulillah bisa untuk pertama kali langsung masuk mayor itu. Waktu itu saya hanya berpikiran, apakah di toko buku atau penerbit mayor tersebut selama ini belum menerbitkan tema atau topik buku seperti yang penjenengan ini, Muslim Produktif Zaman Digital? Saya sendiri melihatnya memang belum begitu banyak. Dan tema ini dulunya itu memang saya berupaya untuk mencari sesuatu yang baru dan ini sepertinya memang diminati oleh penerbit sana karena sejauh saya amati yang riset yang saya lakukan di cukup lama itu waktu itu memang belum begitu banyak yang ada buku tema seperti ini. Begitu. Ya. Jadi kita juga harus pinter-pinter juga ya melihat pasarnya seperti apa ketika di sana memang kekurangan referensi buku, misalnya ini ya Muslim Produktif Zaman Digital ini, akhirnya Mas mengambil tulisan tersebut. Dan hal tersebut tidak lama ya. Kalau seleksi sendiri, proses seleksi sendiri itu berapa lama? Kalau untuk seleksi ini sebenarnya beda-beda. Tapi untuk yang pertama, buku pertama saya itu dulu termasuk cepat Pak. Jadi waktu itu sekitar 4 bulan. 4 bulanan sejak saya masukkan naskah buku ini sampai terbit jadi buku itu selama 4 bulan itu sudah bisa langsung terbit. 4 bulan waktu itu ya. Tapi itu termasuk cepat. Termasuk cepat. Itu cepat banget itu 4 bulan. Karena kalau sekarang apalagi di masa pandemi ini sangat berpengaruh untuk prosesnya itu agak sedikit lama, perlu kesabaran yang lebih ekstra lagi. Gitu. Ya. Baik pemirsa dimanapun Anda berada, kami akan berikan kesempatan pula bagi Anda yang bertanya langsung kepada Mas Zain Mukhlis terkait dengan bagaimana kiat-kiat bisa menerbitkan di penerbit mayor, karena ini bukan main-main ya. Meskipun beliau pertama kali dan langsung sukses bisa diterbitkan di penerbit mayor, tapi ini juga pasti ada kiat-kiatnya. Nah, apa yang waktu itu diambil yang mendasar, sesuatu yang basic begitu, bahwa di penerbit mayor utamanya yang tidak harus ada itu apa misalnya seperti itu? Yang tidak boleh, yang mau tidak mau itu harus ada di penerbit mayor, di tulisan Mas Zain. Ya, untuk yang pertama tentu saja tema daripada buku itu haruslah kalau bahasa saya tuh harus unik dan tidak terlalu pasaran. Tapi dengan tidak terlalu pasaran dan unik itu tetap kira-kira memiliki potensi yang besar nggak buat laris di pasaran seperti itu. Kalau kita menyesuaikan dari visi penerbitnya seperti itu. Harus ada tema yang unik dan penulisan juga harus mengalir, dalam penulisan mengalir dan tidak terkesan menggurui. Seperti tidak bisa menggurui. Kalau sekarang itu lebih, saya melihatnya itu lebih tulisan-tulisan yang sifatnya itu semacam curhat atau mengajak diri kita kayak diajak ngobrol gitu. Seperti itu kalau sekarang. Seperti itu, mungkin kurang lebih itu. Sebenarnya kalau Mas Zain Mukhlis itu sendiri mengawali dunia tulis menulis itu sejak kapan? Saya mengawali itu tahun 2018 awal.
2018 awal itu saya ya trial error, menulis di majalah. Kebetulan majalah dulu majalah kita di MTA ini pernah saya beberapa kali nulis di sana. Cahaya Hati ya? Iya, Cahaya Hati. Kemudian saya juga karena waktu itu ingin menulis buku solo, maka saya mencoba menulis sendiri di lewat komputer. Itu dapat sekitar 70-an halaman, tapi tidak saya kirim karena saya baca, saya kok seperti ya kurang masuk gitu kalau buat diterbitkan buku. Jadi saya biarkan aja di sana. Dapat 70-an halaman. Tapi setelah itu akhirnya saya mantap memutuskan buat harus lebih baik dari tulisan yang pertama ini. Makanya sejak awal 2019 saya mulai mulai menulis naskah yang pertama ini, buku saya ini. Apakah juga termasuk apa-apa yang mau dituliskan di majalah sebelumnya yang tidak sempat dikirim itu dari beberapa stok yang ada gitu, masuk juga di Muslim Produktif Jam Digital? Biasanya kan begitu bisa terjadi. Sedikit sekali yang sedikit sekali. Ya, tapi sedikit. Itu ada sepertinya dulu. Cuman ya kembali saya rombak ulang cukup banyak lagi di sana karena tentu karena belajar terus, kemudian membaca, kemudian terus makin lama feel-nya itu makin mendapat dan ya seperti itulah, makin lancar itulah intinya. Sebuah proses praktek itu kalau semakin diasah maka semakin jadi, begitu ya. Betul. Ya, kalau Mas Zen sendiri tadi padahal ini 2019 ya, 2019 ya. Belajarnya 2018 ya tadi ya? Iya, 2018. Kok bisa cepet banget, Mas? Karena apa ya, mungkin karena minatnya kuat sekali dari sana, dan kebetulan saya juga senang membaca buku-buku terbitan sana. Dulu juga saya cukup banyak mengoleksi, di rumah juga banyak. Dan yang utama tentu saja keinginan itu tadi, niat yang kuat dan rasanya sudah harus ini, pokoknya harus. Iya. Saya tadi sempat tergelitik dengan buku-buku terbitan sana. Iya. Nah, ini berarti Mas selalu akan meraih dari penerbit mayor misalnya A begitu ya. Iya. Maka di sana Mas akan mengikuti dominasi yang ada, buku yang ada di sana itu seperti apa, maka Mas akan mencoba masuk di sana dengan sistem-sistem atau buku-buku yang pernah diterbitkan di sana begitu. Iya, seperti itu. Jadi masuk jadi kan kita style tulisan dan itu termasuk juga ya. Masuk di sana juga. Seperti itu. Selama ini sudah berapa penerbit mayor yang menerbitkan buku Mas Mukhlis? Kalau sejauh ini saya masih baru di sini aja. Baru di sini aja. Masih di sini saja. Tapi akhir-akhir ini juga jadi kepikiran ingin mencoba yang lain. Karena pasti tertantang. Iya, makin tertantang. Iya. Kalau selalu di sini pasti sudah. Sepertinya ini saya sudah dapat, sudah dapat feel-nya, sudah dapat. Sudah tahulah paham. Seperti apa jalannya di sini, makanya ingin coba yang lain. Iya. Baik, pemirsa dimanapun Anda berada, di siang hari ini kami akan membuka kesempatan bagi Anda yang bertanya terkait dengan bagaimana kiat menulis kemudian menerbitkan di penerbit mayor. Masih bersama narasumber kita, Mas Zen Mukhlis. Saya akan kembali, namun sebelumnya kita ikuti jeda pariwara berikut ini. Baik pemirsa dimanapun Anda berada, Anda masih menyimak sajian berbagi ilmu dan manfaat untuk siang hari ini. Masih bersama saudara kita Mas Zen Mukhlis, seorang penulis yang produktif. Insya Allah sekarang ini buku-bukunya diterbitkan oleh penerbit
mayor. Jadi sebenarnya tadi untuk melakukan atau mendapatkan apresiasi bisa diterbitkan di penerbit mayor itu sendiri, Mas Zen itu ada sedikit observasi bahwa di sana style menulisnya seperti apa, di antaranya seperti itu ya Mas ya. Kemudian hal-hal yang lain yang perlu disampaikan kepada saudara-saudara kita yang saat ini sedang menyimak acara ini, apa Mas kiat-kiat yang lain Mas? Untuk kiat-kiat bisa menerbitkan secara mayor begitu ya Pak. Ya mungkin kalau dari saya pribadi sih, sepanjang yang saya lakukan seperti itu, biasanya yang pertama tentu saja melakukan riset. Riset dengan, kalau saya sendiri sering-sering membaca buku terbitan penerbit mayor itu. Sering baca penerbitan mayor itu, kemudian sering main ke toko-toko buku. Toko-toko buku yang menerbitkan buku secara mayor itu. Kemudian kita menulis dengan sepenuh hati. Artinya tulisan kita harus nggak boleh asal-asalan. Tema harus menarik. Kalaupun sudah pasaran temanya, semaksimal mungkin kita beri sentuhan inovasi atau yang membedakan kekhasan kita seperti itu dalam tulisan-tulisan kita. Seperti itu. Kemudian minimal kalau misalnya nulis naskah itu ya segini banyak, minimalkan saltik atau salah ketik. Kalau bahasa sekarangnya itu typo itu ya. Itu jangan sampai, karena jadi naskah kita harus benar-benar sudah full rapi, serapi mungkin versi kita. Karena itu nanti akan lebih memikat daripada redaksi penerbit yang akan kita tuju. Kalau sudah dari awal mereka membacanya, naskahnya nggak karuan, naskah banyak salah ketik, temanya pun juga terlalu pasaran, biasanya saya berani jamin mereka akan langsung skip. Ya, dari seleksi berkas saja udah lewat gitu ya. Iya, begitu, karena banyak sekali yang menerbitkan di sana. Ya, itu diantaranya ya Mas ya. Iya, seperti itu. Baik, dan untuk saat ini Mas menulis buku-buku ini rata-rata berapa halaman Mas? Saya rata-rata, ini kan rata-rata juga tebalnya hampir sama begitu? Iya. Ini kalau yang sudah jadi ini sekitar 200-an halaman ya. Jadi kalau di Word, di MS Word itu saya menulisnya sekitar 120-an minimal, itu paling minimal, karena ya saya rasa kalau sudah mencapai syarat minimal itu sudah cukup lah. Yang penting isinya juga nggak terlalu bertele-tele, yang penting sudah memenuhi syarat, saya rasa sudah bisa. Iya, 120-an. Dari buku-buku yang diangkat temanya, ini rata-rata adalah non fiksi ya Mas ya? Iya, betul. Oh, pernahkah juga tertantang untuk yang fiksi begitu Mas? Kalau fiksi sampai sejauh ini saya belum. Atau tidak berminat? Sepertinya saya kurang berminat kalau fiksi. Tapi membaca buku fiksi saya ada ya, koleksi di rumah juga ada. Itu termasuk karakter Mas Zen sendiri mungkin begitu ya? Mungkin seperti itu, karena memang juga dari dulu itu sukanya membaca buku-buku non fiksi. Jadi mungkin sudah terlalu terpengaruh dengan non fiksi. Ya. Mungkin bisa disampaikan dulu SMA-nya mana? SMA MT ya? Bukan. Oh bukan? Bukan. Ya, terus kemudian kuliahnya apakah juga termasuk di perkuliahan bahasa Indonesia misalnya seperti itu? Tidak. Bukan? Bukan juga. Saya dulu pertanian. Pertanian? Iya. Terus ilmu pertaniannya bagaimana ini? Ditinggal? Iya. Bisa jadi karena tidak menjadi praktisi di pertanian sih ya. Mau nulis tentang buku pertanian pun juga agak berat juga ya. Berat juga. Karena selama ini bagian dari dunia yang dialami Mas Zen sendiri, begitu? Iya, seperti itu. Kalau ini memang sejak dulu, sejak kuliah itu bahkan walaupun kuliah di pertanian, dulu itu memang saya cukup suka baca-baca buku tentang keislaman, kemudian
buku-buku psikologi bahkan, dan buku-buku populer yang lain tuh suka akhirnya mungkin karena itu terbawa sampai sekarang menjadi ini menulis buku sekarang. Ya, ya. Sekarang ini kalau Mas Zen sendiri sedang mempersiapkan buku apa yang akan diterbitkan untuk berikutnya? Saat ini saya sedang menulis buku, itu bagian dari pada buku yang terakhir itu yang tadi terbit e-book itu tadi, bagian itu saya ingin membuat trilogi daripada buku itu. Itu kan ada judulnya Aku Ada Karena Aku Berkarya, nanti Aku Ada Karena Apalagi, Aku Ada Karena Apalagi. Saya ingin menerbitkan 3 buku. Nah sekarang ini saya sedang menyelesaikan itu, sudah ada sekitar 50% dari buku. Dan rata-rata ketika memilih sebuah judul itu untuk yang pertama atau kedua itu perasaan ini saya kadang-kadang berkaca pada diri sendiri ya. Saya kan juga suka nulis lagu ya Mas ya. Ketika itu saya lakukan begitu kan temanya agak sedikit global atau yang sering atau belum ada di pasaran. Kemudian semakin banyak tema-tema yang diangkat dan hampir sama. Nah ini yang kadang-kadang menyulitkan kita akan lebih spesifik kemana lagi begitu. Nah ini mensiasati seperti itu, bagaimana Mas Zen melakukannya? Kalau saya tetap terus berupaya untuk mencari yang lain. Saya tetap berusaha untuk bisa, ya kita perlu latihan sih sebenarnya itu, latihan biar tetap ada perbedaan lah di antara yang lain yang sedang diminati banyak orang atau sedang dipakai banyak orang. Mungkin seperti itu kurang lebihnya. Ya, kalau di antara penulis-penulis non-fiksi seperti Mas ini, adakah idola penulis bagi Mas Zen Mukhlis nih? Idola penulis ya? Ya. Idola penulis ada. Bisa disebutkan mungkin? Bisa. Kalau sesuai ini ya non-fiksi Islami, saya dulu itu selalu suka dengan penulis yang namanya itu Ahmad Rifai Rifan. Itu beliau masih muda juga tapi karyanya sudah ratusan. Kalau sekarang mungkin usianya 30-an, masih 30-an, tapi ratusan itu selang berapa tahun beliau menulis? Beliau dulu itu sejak kuliah. Sejak kuliah pun sudah mulai menuliskan buku, bahkan salah satu bukunya sampai bukunya itu terbit tahun 2011 sampai sekarang pun masih dicetak ulang terus. Sudah 20-an, 30-an kali, banyak, nggak hanya satu sih. Dan itu yang memacu saya, salah satu inspirator saya dalam menulis, ya ini beliau. Utamanya di sisi apanya inspirasinya? Inspirasi dari sisi bahasan-bahasan bukunya, kemudian tema yang disajikan, gaya bahasa beliau itu juga sangat menarik menurut saya. Jadi tulisan saya terutama di buku pertama saya ini cukup banyak terpengaruh dengan gaya bahasa buku-buku beliau. Ya. Baik pemirsa, kami akan masih berikan kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya di siang hari ini. Telepon di 02716793.000, SMS WhatsApp ada di 08112553000. Masih bersama Mas Zen Mukhlis, ya, seorang penulis. Buku-bukunya saat ini yang sudah terbit di penerbit Mayer. Ini satu penerbit saja ya? Ini satu penerbit, ya. Satu penerbit saja. Satu penerbit. Dan memang tadi ada tantangan juga ingin ada di penerbit Mayer yang lain. Ada. Begitu. Oh ya, ini buku yang merah ini, yang introvert ini, saat ini itu sebenarnya sedang bernegosiasi dengan salah satu penerbit di mancanegara di Malaysia. Sedang negosiasi untuk diterbitkan di sana. Di sini sedang menunggu kabar juga. Kalau mungkin ya semoga bisa diterima. Insya Allah, mudah-mudahan.
Dan waktu itu sebenarnya memang dari sana yang mengetahui buku itu, dia nemu buku itu di toko buku, atau Mas Zen sendiri yang mencoba untuk menawarkan kepada saudara kita yang di luar negeri? Saya menawarkan. Jadi waktu itu memang salah satu rekan peduli saya itu sedang mengadakan kelas editor begitu, editor dengan penerbit yang di Mancah itu, di Malaysia itu. Kemudian saya gabung di sana, alhamdulillah dapat kesempatan buat mengajukan naskah kita, buku kita yang sudah terbit. Barangkali kalau akan diproses di sana, itu bisa. Ya. Mas, ini ngomong-ngomong tentang kalau kita sudah menerbitkan atau penerbit mayor menerbitkan karya kita, begitu. Kemudian bagaimana sih bagi hasilnya, keuntungan itu pada seorang penulis? Ya, jadi untuk bagi hasil di penerbit mayor ini sistemnya adalah sistem royalti ya Pak ya. Sistem royalti kita mendapat 10%, rata-rata penerbit mayor itu 10%. Meskipun ada juga yang 8, 12, itu rata-rata tapi tetap 10%. Jadi 10% daripada harga buku kita. Jadi misalkan harga buku saya ini 80.000, berarti 10%-nya 8.000 dikali jumlah yang diterbitkan oleh penerbit. Misalkan terbit 1000 buku, 1000 lempan ini, eksemplar. Jadi kalau terjual semua ya berarti kita dapat 10% daripada total harga jual. Bagaimana kita mengetahui bahwa buku kita laku atau tidak? Setiap beberapa bulan itu ada pelaporan dari penerbit. Jadi penerbit memiliki kewajiban buat melaporkan buku kita laku berapa, kemudian ada royalti berapa yang masuk, seperti itu. Dari beberapa buku yang Mas miliki, ini yang paling banyak saat ini yang terjual yang mana, Mas? Sampai sejauh ini yang paling banyak tetap yang pertama itu, yang karena pertama? Dulu ya, karena sudah sejak 2019 ya, jadi sudah hampir sudah lebih dari, ya sudah 2 tahunan lah. Tahun ini sejauh ini masih yang terbanyak itu. Kalau yang lain karena baru terbit di bulan ini dan tahun ini yang introvert itu, untuk laporannya sampai sekarang belum menerima saya. Tapi semoga dalam waktu dekat ini ada laporan. Ya, tadi yang pertama berapa penjualan yang sekarang sudah terjual? Kalau laporan yang terakhir itu sudah sekitar 400-an. 400-an eksemplar ya. Ya, kalau yang lain belum ya? Yang lain saat ini belum dapat infonya. Ya. Mudah-mudahan kita akan bisa dapatkan laporan yang menggembirakan nantinya ya. Amin. Baik. Kemudian Mas, dari beberapa hal yang mungkin orang-orang yang berkarya seperti panjenengan itu, bagaimana mengatasi ketika proses penulisan yang dilakukan itu kadang-kadang kita blank, zonk, macet dan sebagainya? Kalau saya sendiri dalam mengatasi blank, macet, kemudian writer's block itu ya namanya, saya ya berhenti menulis gitu aja. Saya berhenti menulis, kemudian mengisi dengan kegiatan-kegiatan lain, atau main lah, atau ngapain lah. Yang penting kita menutup dulu menulis kita, biar pikiran kita juga fresh dan menemui sudut pandang baru yang intinya agar sebenarnya writer's block itu kan sebenarnya karena pikiran kita untuk menulis itu cukup lelah gitu ya. Jadi perlu istirahat, itu aja. Nanti kalau sudah beberapa waktu yang kiranya cukup, ya sudah kita balik lagi, insya Allah lebih fresh lagi. Ya, itu biasanya macetnya di apa ya? Alur ya, sampai nanti akan diarahkan seperti apa, atau memang dari awal itu memang belum mengkonsep seseorang itu seperti ini, nanti jadinya seperti ini. Apakah seperti itu, Mas? Kalau saya biasanya sih dari macetnya itu karena memang, karena ini non fiksi ya saya nulisnya, karena
apa namanya, sumber atau referensi itu kita sulit menemukan. Kemudian referensinya ini ada, tapi valid atau enggak, itu kadang yang bikin macet itu. Mungkin itu sih kalau saya, ini karena fiksi. Kalau mungkin kalau tulisan fiksi mungkin bisa beda lagi. Kalau fiksi biasanya lebih ke alur, kemudian ceritanya ini nyambung nggak dengan yang masuk akal nggak, logis nggak, seperti kalau mungkin kalau fiksi seperti itu. Gitu. Ya. Dan ini yang agak menarik juga, Mas Zain ini kita sudah ketahui bersama pemirsa bahwa beliau itu kontributor di Kabupaten Sukoharjo untuk MTA TV. Nah, sebenarnya bagaimana membagi kegiatan-kegiatan selaku penulis, kemudian juga pemuda MTA sekaligus kontributor? Kalau pemuda MTA di bidang Sukoharjo juga. Bidang IT. IT ya. Bagaimana? Ya kalau saya membaginya ya butuh manajemen waktu yang baik, kemudian manajemen diri. Kalau sudah saatnya fokus untuk di pemuda, ya semaksimal mungkin kita fokus di sana. Kalau ada tugas ya semaksimal mungkin kita ikut, ambil bagian. Kemudian kalau sudah, ya sudah kita secepatnya, semaksimal mungkin langsung fokus di kegiatan yang lain. Langsung kita fokus menulis ya menulis saja. Kalau fokus setelah itu selesai, setelah nulis selesai dan kira-kira sudah cukup gitu ya, ya kita menulis tugas yang lain gitu aja langsung. Jadi memfokuskan di salah satu tugas yang akan dijalani. Ya, jadi apa yang harus skala prioritas kita saat ini ya? Iya, seperti itu. Gitu, dan itu yang harus kita push, dan nanti kalau itu semuanya sudah selesai, baru ganti ke yang lain begitu ya. Dan Mas Zain, kalau sekarang ini menulis sudah 4, kemudian ini masih ada rencana kedepannya, pasti itu berseri-seri sampai tidak karena itu sudah bisa jadi panggilan jiwa ya. Panggilan jiwa. Dan itu tidak akan selesai sepertinya. Meskipun apa sih yang pertama yang ketika kita bisa menulis, apakah dari royalti tadi yang membuat kita merasa mendapatkan apresiasi, atau karena orang terkagum dengan buku kita? Yang membuat saya pribadi gitu ya, saya pribadi untuk ingin terus menulis, yang pertama itu tentu karena saya ingin berbagi dan juga ingin mengoptimalkan, kalau bahasa itu ya, mengoptimalkan potensi yang Allah kasih. Jadi saya merasa memiliki potensi atau kemampuan di bidang ini. Ya sudah, saya ingin maksimalkan ini untuk menulis, entah bakal laku atau tidak. Itu saya rasa, kalau saya pribadi sih ya, itu nomor sekian. Karena kalau misalkan para penulis orientasinya hanya yang utama masalah royalti atau keuntungan, itu saya rasa kalau misalkan kalau misalkan bukunya tidak atau karyanya tidak laku, kemungkinan besar dia akan berhenti. Dan itu banyak sekali saya menemui seperti itu. Ya, Mas, sekarang ini kan zamannya YouTuber ya. Mas Zain Mukhlis sendiri adalah seorang kontributor yang sudah sering biasa mengirimkan karya-karyanya untuk pemberitaan di MTA TV. Ada nggak seperti rasa ingin jadi seorang YouTuber? Karena ini juga bisa dilakukan sembari kita berkegiatan yang lain begitu. Karena misalnya kegiatan yang pokok menulis, dari kiat-kiat menulis saja itu bisa jadikan konten. Nah, Mas juga pernah merasa tertarik dengan itu? Tertarik. Kalau YouTuber itu saya dulu itu sebenarnya tertarik. Cuman ada beberapa kendala seperti di alat, kemudian waktu, proses editingnya itu kalau saya kerjakan sendiri agak keberatan dan kurang begitu ahli. Kalau misalkan buat kontennya misalkan kalau YouTube kan berbicara itu ya depan, itu ya insya Allah bisa lah dikit-dikit.
Tapi kalau untuk prosesnya, kalau nggak ada tim, karena saya belum memiliki tim, itu agak kesusahan. Tapi saya untuk konten-konten tentang penulisan dan lain-lain itu saya maksimalkan di yang lain, yakni di Instagram saya. Jadi Instagram saya membuat konten itu ya, penulisan start ke penulisan, kemudian motivasi diri, quote-quote, itu kemudian juga saya mempromosikan buku saya di Instagram. Jadi konten kreator di Instagram. Kalau Instagram kan sesuai itu ya, saya tidak perlu membuat video, tapi juga menulis dan lebih bisa sesuai saya gitu. Iya. Sebelum saya minta pesan-pesan Mas sebagai penulis untuk penulis-penulis yang saat ini memulai ya, saya ingin tanya kepada Mas Zain Muklis ini, bahwa sebenarnya ketika kita menginginkan menjadi seorang penulis itu sendiri, itu apa yang sebenarnya kita harus push kepada diri kita ini? Apa kita harus bisa menata kata demi kata menjadi kalimat, atau di sana punya banyak hal tapi kita masih punya kekurangan di cara menyampaikan di beberapa kalimat misalnya seperti itu? Yang perlu di-push gitu ya. Yang perlu di-push kalau menjadi penulis yang pertama itu saya rasa ia harus mau dan suka membaca buku. Membaca buku, kemudian sering, karena ini kan kreatif itu ya. Kreativitas itu kadang terlahir kalau kita itu bahkan sedang santai, kemudian bahkan ngalamun gitu ya. Iya, muncul ide itu ya, muncul kadang saat justru muncul ide-ide kreatif seperti itu. Dan itu yang saya rasa perlu dikembangkan buat siapa sajalah para pelaku kreatif itu ya, dan pekerja seni begitu. Seperti itu. Ya. Dan kemudian pesan-pesan untuk penulis-penulis yang sekarang ini akan mengawali dia sebagai seorang penulis, bagaimana pesan Mas untuk beliau-beliau? Pesan-pesan untuk yang akan menjadi penulis gitu ya. Pesan-pesannya ya jangan mudah menyerah lah, jangan mudah baperan gitu ya. Kalau misalkan tulisan kita belum bagus, jangan sampai nggak pede sama tulisan kita. Karena kalau sudah tulisan kita sudah rasanya kita sendiri nggak pede sama itu, ya gimana mau disampaikan ke khalayak banyak. Kalau misalkan baru kita nulis buku sekian halaman, sekian kalimat, kok rasanya kelihatannya kurang bagus gitu ya, kok kayak wagu atau gimana, langsung kita hapus lagi, ya kapan selesainya. Jadi kita perlu pede, kemudian jangan menyerah dan konsistenkan diri, dan ya itu percaya diri lah pokoknya lah. Ya. Setengah menit ya Mas, setengah menit. Kalau kita punya keinginan banyak untuk menulis, kemudian belum bisa untuk ke penerbit mayor, apa tulisan nanti kita harus dikemanakan begitu Mas? Tulisan kalau misalkan belum mampu di mayor, ya bolehlah kalau misalkan mau di indie terlebih dahulu atau ikut antologi atau menulis antologi itu. Jadi menulis antologi itu kan nulisnya bareng-bareng banyak orang, dan kita jadi nggak terlalu berat mungkin untuk menulis. Jadi ada teman-teman juga yang menyemangati. Ya. Gitu. Dan itu juga tidak harus satu buku begitu ya? Tidak harus. Baik, terima kasih sekali Mas Zain Muklis, sudah sangat menginspirasi bagi kita semuanya yang saat ini memiliki kesibukan atau talent sebagai seorang penulis. Maka jangan pernah kendor ya, karena ternyata menjadi seorang penulis itu gampang-gampang susah, tapi ternyata dengan kiat-kiat beliau, insya Allah kita akan bisa mengikuti jejak beliau Mas Zain Muklis. Dan terima kasih Mas Muklis atas kehadirannya dan sharing ilmunya. Mudah-mudahan sukses untuk penulisan-penulisan mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun Anda berada, hanya sampai di sini sajian berbagi ilmu manfaat untuk kali ini. Insya Allah kita akan bersua lagi di kesempatan lain dan dengan tema yang lain. Saya Rudi Hervianto, mohon maaf atas segala kesalahan. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.